Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Saranani, NIM 102012410280 dari kelas T4803 dari kelompok Hei 7. Saya akan menjelaskan apa itu Grand Campus. Grand Campus adalah konsep pengolahan kampus yang berorientasi dan berkelanjutan di lingkungan kampus. Kampus yang menerapkan konsep ini berupa menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah lingkungan, hemat energi, dan mendukung pelestarian alam. Dan saya akan menjelaskan juga ciri-ciri Grand Campus. Yang pertama itu adalah pengolahan energi efisien. Yang kedua itu manajemen sampah yang baik, mengolah air yang berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan ruang terbuka hijau atau disingkat RTH. Yang kelima itu adalah kendaraan ramah lingkungan. Keenam itu inovasi dan edukasi lingkungan. Terus yang ketujuh, menerapkan teknologi ramah dan lingkungan. Yang pertama itu pengolahan energi yang efisien. Contohnya menggunakan sumber energi yang terbarukan seperti panel surya, sistem hemat energi, manajemen listrik yang optimal. Kalau manajemen sampah yang baik, contohnya menerapkan program seperti daur ulang, pemilihan sampah, dan pengulangan limbah plastik. Terus kalau pengolahan air yang berkelanjutan, contohnya itu memanfaatkan air hujan, sistem integrasi efisien menggunakan air ulang. Kalau meningkatkan ruang terbuka di hijau RTH, contohnya itu memiliki banyak taman perpohonan, area hijau yang mendukung keanekaragaman hayati. Terus kendaraan ramah lingkungan, contohnya itu mendorong menggunakan transportasi umum, sepeda, kendaraan listrik, dan di area kampus. Inovasi dan edukasi di lingkungan, contohnya mengintegrasikan isu lingkungan dalam kurikulum, riset, aktivitas mahasiswa. Yang terakhir itu menerapkan teknologi ramah lingkungan seperti membangun hemat energi, sistem pendidikan alami, dan teknologi berbasis berkelanjutan yang lainnya. Oke, next. Saya akan melanjutkan materi dari yang barusan. Di sini saya materinya adalah mengapa kampus harus menerapkan Green Campus. Green Campus sendiri yang pertama ada sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Kampus hijau mendukung prinsip pembangunan keberlanjutan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi udara, penggunaan energi berlebihan, dan kerusakan ekosistem. Yang kedua, ada pendidikan lingkungan. Kampus hijau memberikan contoh nyata kepada mahasiswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Ini dapat memotivasi mahasiswa untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam sehari-hari dan profesi mereka kelak. Ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. Ruang terbuka hijau di kampus memberikan manfaat bagi kesehatan mental dan fisik mahasiswa dan staf. Penelitian menunjukkan bahwa berada di area hijau dapat mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan memberikan tempat untuk rekreasi dan rekreasi. Yang keempat, efisiensi energi. Kampus yang ramah lingkungan cenderung memiliki bangunan yang dirancang untuk efisiensi energi, mengurangi konsumsi energi listrik, dan menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan seperti panel surya dan sistem pengelolaan air yang efisien. Kelima, mengurangi polusi udara, polusi, dan limbah. Konsep Green Campus juga mengajak kampus untuk mengurangi polusi dan limbah, pengelolaan sampah yang baik, dan penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan menjadi langkah penting dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan. Keenam, citra positif kampus. Kampus yang menerapkan konsep hijau memiliki citra positif di mata masyarakat, calon mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini menunjukkan komitmen kampus terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oke, next. Oke, jadi saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh teman saya tadi. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ryan Kusdinar dari kelas
TI 4803 dengan NIM 1020 12400 459. Jadi saya akan membahas dampak Green Campus bagi lingkungan kampus. Penerapan Green Campus memiliki dampak positif yang sangat signifikan pada lingkungan kampus, baik dari segi ekologis, sosial, maupun ekonomi. Berikut adalah beberapa dampak utama dari penerapan Green Campus. Yang pertama adalah pengurangan dampak lingkungan, yaitu contohnya seperti efisiensi energi. Kampus hijau mengimplementasikan teknologi hemat energi seperti penggunaan lampu LED, sistem pendingin udara yang efisien, dan panel surya yang membantu mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca. Ya, terus ada pengolahan limbah yang baik. Implementasi sistem pengolahan limbah yang baik seperti daur ulang dan komposat, mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dan membantu mengurangi polusi. Terus ada peningkatan kualitas udara. Penanaman pohon dan pengembangan ruang terbuka hijau berperan dalam meningkatkan kualitas udara di kampus. Terus ada pengelolaan sumber daya alam. Kampus hijau sering mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam penggunaan air, seperti pengumpulan air hujan dan sistem irigasi yang efisien. Yang kedua, peningkatan kesadaran lingkungan, yaitu ada edukasi dan pembelajaran. Kampus hijau dapat menjadi sarana edukasi yang efektif bagi mahasiswa dan staf untuk lebih memahami isu-isu lingkungan dan pentingnya keberlanjutan. Terus ada budaya berkelanjutan. Menerapkan prinsip Green Campus mendorong budaya keberlanjutan di kalangan mahasiswa dan sivitas akademika yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada peningkatan kualitas hidup di kampus, yaitu ruang terbuka hijau. Dengan lebih banyaknya area hijau dan taman, kualitas estetika kampus meningkat. Terus memengaruhi kesehatan fisik dan mental. Lingkungan hijau yang asri dan alami dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan mengurangi tingkat stres di kalangan mahasiswa. Yang keempat, peningkatan reputasi dan daya tarik kampus, yaitu keunggulan kompetitif. Kampus yang melakukan prinsip Green Campus seringkali mendapatkan reputasi positif dan menarik mahasiswa yang peduli dengan isu lingkungan. Terus ada keterlibatan dengan komunitas. Kampus hijau seringkali berkolaborasi dengan komunitas lokal dalam berbagai inisiatif keberlanjutan, memperkuat hubungan antara kampus dan masyarakat sekitar. Terus yang kelima ada penghematan biaya jangka panjang, yaitu pengurangan biaya energi dan air. Penerapan teknologi ramah lingkungan seperti penggunaan teknologi energi terbarukan dan efisiensi penggunaan air dapat mengurangi biaya operasional kampus. Terus pemeliharaan infrastruktur. Penggunaan material yang ramah lingkungan dalam pembangunan atau renovasi gedung dapat mengurangi biaya pemeliharaan dan meningkatkan umur panjang fasilitas. Secara keseluruhan, penerapan Green Campus tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan di kampus dan mendukung pengembangan budaya keberlanjutan yang didapat dirasakan dalam jangka panjang. Terima kasih, sekian dari saya. Next. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cara mewujudkan konsep Green Campus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Saputra dengan NIM 1020121483 dari kelompok 7 kelas TI 4803. Untuk mewujudkan konsep Green Campus itu perlu berbagai langkah strategis yang melibatkan kebijakan, infrastruktur, dan kesadaran seluruh sivitas akademik di kampus maupun mahasiswa. Untuk langkah-langkahnya bisa, yang pertama adalah menyusun kebijakan lingkungan dengan tegas. Itu seperti perguruan tinggi perlu merumuskan kebijakan resmi yang mendukung keberlanjutan seperti kebijakan pengurangan penggunaan plastik, kebijakan efisiensi energi, dan kebijakan pengelolaan ramah sampah yang lingkungan. Lalu kebijakan mengurangi emisi karbon, penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan, atau kebijakan terkait penggunaan energi terbarukan di lingkungan kampus. Kalau terus menerapkan energi terbarukan seperti memasang panel surya di sekitar kampus, lalu membuat tempat air untuk mengalir. Lalu yang ketiga ada pengolahan air yang efisien, itu seperti menggunakan sistem irigasi. Lalu ada pengolahan sampah daur ulang, itu
bisa kita menyediakan fasilitas pemilihan sampah di seluruh area kampus seperti tempat sampah organik maupun non organik. Lalu ada meningkatkan ruang terbuka hijau dan penghijauan seperti menambah jumlah pohon dan memperbaiki ruang terbuka di sekitar kampus untuk meningkatkan kenyamanan, menciptakan ruang belajar yang sehat dan memperbaiki kualitas udara. Lalu ada transportasi ramah lingkungan seperti mengembangkan fasilitas untuk transportasi ramah lingkungan seperti jalur sepeda, tempat parkir sepeda yang aman, dan menyediakan kendaraan listrik. Lalu yang terakhir adalah bangunan dan infrastruktur ramah lingkungan seperti membangun gedung dengan desain green building yang mengutamakan efisiensi energi dan penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan. Lalu menyediakan fasilitas yang mendukung green campus seperti ruang kelas yang menggunakan pencahayaan alami, ventilasi silang, serta materi bangunan yang hemat energi. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 7 kelas TI 4803. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.